kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan dan kami izinkan Roh Kudus-Mu ambil alih dalam setiap kami ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawati kami semua, mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, baik pelayanan mimbar, pelayanan musik Tuhan, sound system, hamba-Mu Tuhan yang melayani perjamuan suci, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan jamah kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan, kemenangan, kekuatan baru dalam hidup kami. Tuhan lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan kami siap untuk merasakan hadirat-Mu, siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan, pujian sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari Pantekosta, di mana kuasa Allah 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan bagi gereja mula-mula. Kita percaya saat ini hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Ada roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengatakan ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini.
kemuliaannya, supaya gerejanya bangkit. Gereja bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya. Dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya. Dari segala penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya. Bersiap menunya Haleluya, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Bersiap menunya Haleluya, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita sore hari ini. Dia akan memulihkan setiap umat Tuhan. Biarkan Roh Kudus berkarya sesuai kehendaknya. Firman-Nya yang akan disampaikan berkuasa untuk menolong kita. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hari. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hari. Ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Bentuklah kami sesuai firman-Mu. Bentuklah kami Bapa, Roh-Mu yang mampukan kami. Roh Kudus menolong dalam hidup kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa,
Tuhan Yesus, yang berasal daripada hati kami Tuhan. Amin. Kami ingin Engkau ubah Bapa menjadi yang baru Tuhan. Biarlah kami penuh dengan roh-Mu Tuhan saat ini Bapa. Terlebih Tuhan, terima kasih Bapa, kalau kami bisa menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin lebih lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah itu berasal dari beda Engkau saja Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami Bapa dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Bila ada roh-roh jahat dalam hati kami Tuhan, kami singkirkan, kami tengkih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila firman itu Bapa berakar di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk dipenuhi dengan roh-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah Pentakosta dan juga yang disertai dengan perjamuan suci. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan lewat Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama Pak Ibu, pria Mahanaim, sekarang kita ganti istilahnya Men of Mahanaim, akan mengadakan pertemuan dan mengundang semua pria-pria yang ada di Mahanaim. Ya, jadi nanti tunggu undangannya ada disediakan. Kita adakan pertemuan hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Jadi fellowship-nya mungkin dimajukan jam 5. Dan setelah itu ada jam 6 pertemuan pria-pria. Kita mau bahas program kerja ke depan. Pria-pria ini mau lakukan apa? Karena sejak pandemi, pria ini tidak mengadakan ibadah sama sekali. Ibu Gembala bilang, masa kalah sama kaum wanita? Kaum wanita aja udah ibadah. Ya, kita sebenarnya tunggu kejutan. Amin. Sama Pak Sangga ya. Jadi tenang, santai. Jadi saudara, besok Jumat ya jam 6 sore kita adakan pertemuan untuk bahas program kerja ke depan. Nah kemudian yang kedua, kita patut bersyukur ya Pak Ibu, dengan adanya Mahanaim Center, Tuhan memberkati gereja kita ya, lewat seorang hamba Tuhan. Tuhan kasih saksofon alat musik itu beli belasan juta Pak Ibu. Ya, jadi kita bersyukur dan lagi sedang dipelajari. Ya, sedang dipelajari, diharapkan nanti ulang tahun gereja di Agustus sudah ada yang bisa. Ya, nanti sore kita undang pemain dari luar untuk pakai saksofon ya ngirikin. Jadi puji Tuhan lah, kita patut bersyukur pada Tuhan. Juga hamba Tuhan ini tadinya kita mau pasang videotron, ya hamba Tuhan ini bersedia pinjamkan mungkin 200 juta tanpa bunga, tetapi saya pikir terlalu berat untuk kita nyicil ya, meskipun ya 2 tahun dicicil tapi terlalu berat lah. Kemudian ya udah nggak apa-apa pakai LCD proyektor, dia sumbang, beliau sumbang 25 juta. Kita patut bersyukur Pak Ibu. Ya jadi sengaja salibnya itu kita naikkan ya, karena nanti rencana akan di belakang sini ya, jadi rada dipotong Pak salibnya ya. Ya teman saya bilang ini salibnya kurang alkitabiah karena stainless steel, harusnya salib itu kayu ya. Salib bukan stainless tapi harus kayu ya, nggak apa-apa, itu bercanda. Jadi doakan Pak supaya semuanya berjalan dengan baik. Semuanya demi kemajuan pekerjaan Tuhan tempat ini. Amin. Puji Tuhan.
kita langsung masuk firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, karena ini berkaitan dengan hari Pentakosta. Coba kita lihat di ayat yang ke 41 sampai ayat 47. Ya, kita lihat ayat 41 sampai ayat 47. Saya baca ayat 41 dan Bapak Ibu ayat 42 dan terus bergantian. Ayat 47 kita baca bersama-sama. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita baca sama-sama 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, kita harus bedakan yang namanya spiritualitas dengan spiritisme. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak bisa membedakan antara spiritualitas dengan spiritisme. Spiritualitas bicara tentang hal-hal, bicara tentang kerohanian. Tetapi beda dengan spiritisme. Spiritisme itu satu contoh misalnya di daerah satu kota di daerah bagian Amerika, Tennessee, ada satu gereja yang menantang jemaatnya untuk pegang ular. Jadi di gereja itu disediakan ular-ular yang berbisa. Kemudian pendetanya bilang, kita percaya bahwa Tuhan Roh Kudus melindungi kita. Amin, amin. Ya, dengan semangat. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari bahaya. Amin, amin. Kita percaya ketika kita percaya Tuhan, kita pegang ular, minum racun, tidak mati. Percaya? Amin. Nah, siapa yang mau dipagut ular? Maju ke depan. Ya, maju saudara, ada 125 orang. Ya, terus dipagut ular. Kita percaya. Ya, akibatnya Pak Ibu, ya, banyak diantara mereka masuk ke rumah sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Akhirnya gereja itu dituntut secara hukum. Ya, nah ini yang namanya spiritisme. Pernah juga merebak berkaitan dengan hal-hal spiritisme, misalnya tumbang, jatuh dan sebagainya, dan itu diadopsi atau ditiru oleh beberapa dan banyak gereja berkaitan. Nah, kita senang yang seperti itu dan kita tidak bisa membedakan antara spiritualitas dengan spiritisme. Nah, kalau saudara lihat cara hidup jemaat yang pertama, gereja mula-mula, ketika manifestasi Roh Kudus bekerja waktu itu luar biasa. Ya, kalau kita ada di antara mereka, saudara, kita ngalami zaman Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus bekerja luar biasa, apa yang kita kerjakan Pak Ibu? Pasti kita kerjakan hal-hal yang spektakuler. Kita cari orang-orang sakit, kita pergi kemana dan sebagainya. Bayangin, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Wah, ini luar biasa, spektakuler. Tentu mereka berharap melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, yang fenomenal. Tetapi saudara, yang dilakukan oleh jemaat yang pertama, mereka tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap membumi, tetap mereka melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, ini yang patut kita teladani Pak Ibu. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang spiritisme dan akhirnya kita keluar dari hal-hal yang spiritualitas, hal-hal yang rohani. Saudara, banyak ya orang-orang diajak makan, teman saya ajak makan, dia bilang,
tunggu bisikan Roh Kudus. Ya, diajak makan itu bukan tanya Roh Kudus, Pak Ibu. Diajak makan itu harusnya tanya siapa yang bayar. Ya, jangan tanya Roh Kudus dulu. Mau makan diajak tanya Roh Kudus. Terlalu ini ya, saudara ya. Kadangkala seperti itu. Ya pernah saya cerita kemarin di Ngerandu. Ya, saya pelayanan, setelah pelayanan diajak makan dan kemudian yang ngundang saya kasih amplop, kasih persembahan kasih. Saya bilang nggak usah. Enggak, ini Roh Kudus gerakan saya untuk kasih Bapak. Wah, dia taruh di sebelah duduk saya di sebelah itu kosong. Dia taruh di situ. Saya tolak-tolak, dia taruh situ. Dia bilang, "Jangan, Pak," sambil tangan saya ke sini. Ya. Saya amankan, takut jatuh, takut apa, Pak Ibu ya. Saya amankan masuk kantong. Jadi, kadang-kala ngasih aja tunggu gerakan Roh Kudus dan sebagainya. Aduh, kemon Pak Ibu. Nah, mari kita belajar pagi hari ini gaya hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama rally doa kita belajar bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus percaya Roh Kudus sudah janji tentang Roh Kudus itu sudah digenapi dan terjadi di loteng Yerusalem di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita tidak usah minta kirim Roh Kudus, kirim Roh Kudus. Roh Kudus itu udah ada dalam hati kita ketika kita percaya. Tinggal kita minta hidup kita dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita kerjakan, Pak Ibu. Jadi dan kita belajar dipenuhi Roh Kudus itu harus berkali-kali. Ya, bukan hanya sekali. Bayangin orang ditanya, "Kapan penuh Roh Kudus?" "Dulu waktu SMP." Lah, dari SMP sampai sekarang kapan? Ngapain aja? Apa Roh Kudus tidak memenuhi Bapak Ibu dan sebagainya? Bayangin saudara, kita dengar kesaksian mungkin minggu lalu seorang hamba Tuhan yang merasa tidak penuh Roh Kudus dan akhirnya mau mundur. Bayangin, itu mengintimidasi sampai dia mau mundur dari pelayanan gara-gara merasa tidak penuh Roh Kudus karena belum berbahasa roh. Bayangin saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah ketika percaya sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, tinggal kita mau dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kita belajar itu selama rally doa. Nah, pada pagi hari ini di momen hari Pentakosta, kita belajar bagaimana gaya hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau belajar banyak di Alkitab yang penuh Roh Kudus itu gimana dan sebagainya, tetapi peristiwa yang paling valid menurut saya, peristiwa yang paling meyakinkan untuk bagaimana kita lihat orang yang penuh Roh Kudus, gaya hidup itu peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ini, Pak Ibu. Di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita lihat ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang mereka kerjakan, gaya hidup mereka apa. Nah, coba kita perhatikan di ayat yang ke-42. Yang pertama, gaya hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan saya harap, saya berdoa di momen hari Pentakosta ini kita juga meneladani ini. Sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita juga mau gaya hidup kita seperti ini, Pak Ibu. Nah, coba yang pertama di ayat 42, mereka bertekun. Gaya hidup orang yang penuh Roh Kudus adalah bertekun. Nah, bertekun ini membawai atau mempayungi atau membawai, menudungi 4 hal. Kalau saudara lihat mereka bertekun dalam hal apa? Pengajaran rasul-rasul. Dalam hal apa? Dalam persekutuan. Dalam hal apa? Dalam memecahkan roti. Dalam hal apa? Dalam berdoa. Jadi memayungi, ya, memayungi atau menudungi atau membawai, bertekun dalam hal pengajaran, dalam persekutuan, dalam membagi-bagikan roti, dan dalam berdoa. Bertekun, intinya bertekun. Di bawah satu akar yaitu bertekun. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud dengan bertekun? Gaya hidup orang yang penuh Roh Kudus adalah bertekun. Apa sih yang maksudnya bertekun? Mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia ya tekun, kita kerjakan hari ini, besok seterusnya ya kita kerjakan terus, itu yang namanya tekun. Oke, enggak salah, memang tekun ya seperti itu. Tetapi kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya ada sesuatu yang kurang di sana, ada yang harus ditambahkan. Kalau dalam bahasa aslinya, kata tekun ini muncul 2 kali, Pak Ibu.
Di ayat 42 mereka bertekun, kemudian di ayat 46 dengan bertekun. Ya, muncul 2 kali. Nah, dua-duanya ini menggunakan kata proskartereo. Proskartereo ini pengertiannya bukan hanya tekun atau durasi dalam waktu yang lama, tetapi juga pengertiannya bertekun ini adalah pengabdian, Pak Ibu. Ada kata pengabdian, makanya dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata devoting atau devotion. Ya, jadi pengabdian, mengabdikan diri. Jadi bukan bertekun, tetapi di dalamnya ada pengabdian diri. Ya, beda ya. Mengabdikan diri. Kemudian kata proskartereo ini juga mempunyai pengertian selain mengabdikan diri, juga fokus. Fokus, tidak gampang pindah-pindah fokus, teralihkan konsentrasi, enggak, fokus. Nah, fokus dalam hal apa? Dalam pengajaran, dalam hal apa? Dalam persekutuan, dalam hal apa? Dalam membagi-bagikan roti kepada orang lain, dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Itu harus kita mengabdikan diri, kita fokus. Nah, itu yang namanya bertekun, proskartereo, Pak Ibu. Amin. Nah, inilah gaya hidup orang-orang yang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, dia tekun dalam pengajaran. Saudara, gini ya, orang biasanya kalau misalnya disuruh milih, ini mau ibadah, yang satu gereja A, Bible study tentang sorga, eksposisi surat Wahyu. Gereja yang B itu juga tentang sorga, tetapi kesaksian orang yang naik turun sorga. Saudara milih gereja yang mana? Milih gereja mana? Yang satu Bible study loh, belajar Alkitab tentang sorga. Sama-sama sorganya, tapi ini belajar Alkitab tentang sorga, ya, eksposisi dari kitab Wahyu. Tapi gereja yang satunya itu bukan Bible study, tapi kesaksian orang yang naik turun sorga. Wah, itu kan perkara heboh tuh. Nah, saudara milih yang mana? Wah, bagus ya, pilih A. Ya, saudara memang hidupnya itu dekat dengan Tuhan, penuh Roh Kudus. Ya, amin. Kebanyakan ya orang Kristen pilih yang B, Pak Ibu. Kebanyakan, wah ini kesaksian ini jarang, itu nanti Bible study bisa lah kita belajar nanti bisa. Ini kesaksian dulu nih. Kebanyakan kan gitu, Pak Ibu. Kenapa? Karena itu yang namanya enggak tekun. Kita senang yang spiritisme, tetapi kita tidak suka yang spiritualisme. Nah, karena itu mari pagi hari ini orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang bertekun. Bertekun itu mengabdikan diri dan di dalamnya ada fokus. Tidak gampang teralihkan. Fokus dalam hal apa? Dalam belajar firman Tuhan, Pak Ibu. Dalam pengajaran rasul-rasul, apa yang diajarkan? Firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab yang kita miliki ini. Belajar tentang firman Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus itu bukan orang yang suka dengar kesaksian-kesaksian seperti itu bagus. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus itu suka belajar firman Tuhan, Pak Ibu. Amin. Saya percaya di tempat ini sukalah belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Aminnya kok enggak? Amin, Pak Ibu. Ya, amin. Jadi belajar firman Tuhan, bertekun, mengabdikan diri, fokus terhadap pengajaran, terhadap persekutuan, terhadap membagi-bagikan dan juga terhadap doa. Nah, kemudian yang kedua, saya kira waktunya sudah ini ya, kita bahas nanti sore aja ya, saudara ya. Yang kedua, ketiga. Gak apa-apa. Selamat hari Pentakosta, selamat kita terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya minta tolong pemain musik. Maha
Maha Besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana ketuangan Roh Kudus Tuhan curahkan kepada gerejamu Tuhan. Begitu juga kepada kami sekalian umatmu. Biarlah kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan. Roh Kudusmu memimpin hidup kami Tuhan, hari demi hari di hari mendatang. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi kalau Roh Allah turun memenuhi kepada kami, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kasih sayang-Mu menaungi mereka semua ya Tuhan. Seberapa kami yang beribadah kepadamu, kami boleh memiliki janji bahwa orang yang beribadah Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.